The history of man is defined by war. Someone did. By a man named Peter Aaron Litvenko. Berlatar pada tahun 1947, seorang ilmuwan yang bernama Peter Aaron Litvenko sedang menciptakan mesin pembunuh, menstimulasi DNA dan RNA di dalam manusia sehingga orang tersebut menjadi pembunuh profesional. Selang beberapa lama kemudian, program tersebut telah diketahui oleh seseorang sehingga Litvenko telah menjadi pemburuan semua instansi. Akibatnya, dia telah menghilang di dunia ini. Singkat waktu puluhan tahun kemudian, seorang dokter Albert telah menemukan sketsa wajah Litvenko. Diduga itu adalah keturunannya. Kemudian kita kembali kepada masa sekarang. Ilmuwan yang bernama Dr. Albert Del Riego, dia adalah yang ditugaskan oleh salah satu instansi untuk memburu keturunannya Litvenko. Akan tetapi secara tiba-tiba seseorang langsung mengacau sistem Del Riego. Dengan begitu semua orang pun langsung kocar-kacir. Untung saja, Del Riego bersama para konco-konconya berhasil selamat dari penyerangan. Dia langsung datang ke ruangan rahasia untuk melanjutkan semua misinya. Namun tanpa diduga, ketika Del Riego sampai di ruangan tersebut, dia merasa aneh karena karyawannya malah bengong sendiri. Ternyata telah diserang oleh pembunuh bayaran tersebut. Memang sangat profesional, seseorang langsung datang ke ruangan Del Riego. Dialah Agent 47, salah satu mesin pembunuh yang telah diciptakan oleh Litvenko. Namun sekarang entah siapa yang telah memerintahkannya dan telah mendapatkan sebuah sistem. Kemudian Agent 47 langsung memaksa kepada Del Riego, di manakah anak Litvenko? Where is Katya Vandis? Okay. Demi keselamatan nyawanya, akhirnya Del Riego mengatakan kepada Agent 47 posisi Katya Vandis. Namun ketika berbalik, dia akan menyerang. Lalu tiba-tiba selang beberapa lama kemudian, kita akan diperlihatkanlah seorang wanita yang sedang melakukan penelitian di perpustakaan Berlin, Jerman. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai ketakutan yang sangat mendalam di dalam pikirannya dan terngiang-ngiang seorang laki-laki yang entah siapa. Dialah yang bernama Katya Vandis yang diduga anaknya Litvenko. Namun saat ini Katya belum mengetahui siapa yang ada di dalam pikirannya. Dia pun langsung meminta kepada petugas perpus untuk mengidentifikasi apa yang ada di dalam pikirannya. Namun sangat disayangkan itu sangatlah tidak mudah, sehingga Katya langsung meninggalkan tempat tersebut. What is he? I don't know. Selang beberapa lama kemudian, Katya akan pulang ke rumah. Dia menggunakan angkutan umum untuk bisa melakukan perjalanan. Tiba-tiba saja CCTV telah menangkap bahwa Katya ada di posisi yang telah diketahui dan telah diintai oleh seseorang. Kemudian kembali lagi kepada mesin pembunuh Agent 47. Dia yang sudah datang di markas mempersiapkan diri untuk melakukan pelacakan kepada Katya Vandis. Dengan sistem yang sangat canggih dan mengidentifikasi wajah Katya Vandis, dia pun mulai beroperasi. Ketakutan yang sangat mendalam di dalam pikiran Katya. Dia yang selalu mengurung diri selama puluhan tahun, yang mencari seseorang entah siapa namanya, selalu ada di dalam pikirannya yang telah dibuat oleh sistem DNA yang telah dicampur untuk bisa melindungi diri. Sehingga Katya mendapatkan sebuah halusinasi yang sangat mendalam dan memakai obat ekstasi untuk bisa menenangkan diri. Kemudian di sisi lain, kita melihat Agent 47 yang telah mendapatkan sebuah sinyal dari laptopnya. Dia telah mendapatkan posisi Katya Vandis
dan melakukan identifikasi wajah di berbagai tempat. Ternyata sudah selesai 100% persis dan dia pun langsung bergegas. 47, it's Diana. You found her? Sebelum misi ini akan dimulai, seorang wanita yang bernama Diana langsung melaporkan kepada Agen 47 untuk bisa melakukannya dalam waktu 48 jam karena semua orang sedang memburu Katia Vandes, misi yang paling berbahaya untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian, di mana Katia Vandes yang sedang melakukan mimpi, dia pun langsung mendapatkan penerawangan. Seseorang langsung datang ke tempatnya akan melakukan pembunuhan. Untung saja dengan kelebihan Katia yang telah dimiliki, dia pun telah berlari dan akan kabur dari tempat ini. Namun sangat disayangkan, pembunuh tersebut telah mengikutinya dari belakang. Lalu tiba-tiba, But that is your name, isn't it, Katia Vandes? John Smith. Walk away or I'll scream. tanpa diduga, seorang laki-laki yang bernama John Smith langsung datang memberitahu kepada Katia, seorang agen pembunuh yang paling mengerikan sedang memburu nyawanya. John langsung mengatakan kepada Katia dia dikirim untuk melindungi dirinya. Lalu tiba-tiba, di sisi lain, Katia yang telah berlari sangatlah kencang karena ketakutan. Tiba-tiba saja untung John langsung datang ke tempat tersebut untuk membimbing Katia karena ada seseorang yang telah menunggunya dan langsung memasuki mobil. Namun sangat disayangkan, pembunuh bayaran ini sangat profesional dan langsung menyerang dari kejauhan. We've been sent to protect. Sampai sekarang, John terus saja menyelamatkan Katia, langsung berlari menjauh dari pembunuh tersebut. Dengan hawa yang sangat dingin dan suasana yang sangat mencekam, akhirnya John mempunyai ide datang ke depan kedutaan Amerika Serikat dan melontarkan senjata sehingga ditangkap. Singkat waktu akibat aksi yang dilakukan oleh si John, maka ketua kedutaan Amerika langsung melakukan interogasi kepada Katia Vandes karena si John tidak mau berbicara, dan Katia pun langsung mengatakan ada seseorang yang akan datang membunuh dengan hawa yang sangat mengerikan. Lalu kemudian, karena orang ini adalah yang paling penting, sehingga ketua kedutaan pun langsung datang melakukan interogasi kepada Agen 47 dengan pertanyaan apa yang dia lakukan. Dengan dinginnya dia langsung mengatakan bahwa dia adalah mesin pembunuh yang akan membunuh seorang wanita yang sedang bersembunyi di tempat ini. Semua orang pun menjadi tercengung. Dengan begitu, tanpa banyak basa-basi, Agen 47 langsung melawan semua orang untuk membebaskan diri. Kekacauan tersebut dimanfaatkan oleh John untuk menyelamatkan Katia. Akan tetapi, di mana Agen 47 sedang menyamar menjadi petugas kepolisian supaya bisa lolos dari pengamanan, sambil melakukan pengintaian kepada John dan Katia yang sedang kabur melewati pintu depan, memakai mobil polisi dan langsung ngabret menjauh dari tempat tersebut. Di mana John langsung menjelaskan bahwa orang tersebut adalah mesin pembunuh yang telah diciptakan oleh ayahnya dan akan melakukan eksekusi terhadap semua perintah. Dengan keprofesionalannya, dari jarak jauh langsung ditembak. Sangat beruntung sekali di mana Katia tidak tertembak di alat vitalnya. Dia telah diselamatkan oleh John dan sekarang beristirahat di sebuah motel remang-remang. Sambil John menjelaskan kepada Katia bahwa sang ayah adalah orang yang paling penting di dunia ini yang telah menciptakan mesin pembunuh.
John yang dikirim oleh salah satu instansi untuk bisa menyelamatkan Katia, bukan menemukan ayahnya karena semua agen harus dihapus. Authorized to protect you. That's why I'm always afraid. Kemudian Katia mengatakan kepada John percuma saja kalau melindungi dirinya karena dia sering ditakuti oleh bayangan ayahnya. Sehingga Katia langsung membuka peta dunia yang telah melakukan identifikasi selama bertahun-tahun. Dari mulai ayahnya lahir di mana dan menikah dengan siapa, beberapa tahun yang lalu kerja di mana, termasuk juga mengidap penyakit apa. John mengatakan beberapa waktu yang lalu ayahnya telah dirawat dari rumah sakit karena mempunyai sebuah penyakit paru-paru stadium 3. Pastinya memerlukan area yang sangat dingin. Katia. Sungguh tanpa diduga, di mana agen 47 telah menyelinap dan menculik Katia. Namun Katia tidak dibunuh dan diberikan sebuah tawaran bahwa sesungguhnya Katia adalah salah satu program yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh sang ayah. Dengan begitu agen 47 langsung memegang tangannya untuk bisa mengingat masa lalu. Time to make a choice, Katia. Take my hand. Dengan seketika, ternyata Katia mempunyai kemampuan untuk bisa mengingat masa lalu dengan jelas. Seorang ayah yang telah menciptakan mesin pembunuh telah digempur oleh para instansi, sehingga Katia telah dibawa kabur, di mana agen 47 melihat Katia sedang dibawa. Dengan begitu, sang ayah melindungi Katia dan menyelinapkan ke sebuah gorong-gorong supaya dirinya diselamatkan. Namun Katia belum paham apa yang dilakukan oleh ayahnya. He left me. Untie me. Kemudian agen 47 langsung memaksa kepada Katia untuk bisa melepaskan diri saja karena dia akan mengaktifkan kipas angin yang sangat besar dan akan menjedot dirinya sampai dia akan hancur berkeping-keping. Maka Katia diuji dengan kematian. Dan memang betul, ternyata Katia adalah program yang sangat spesial. Ketika dipaksa dirinya bisa menyelamatkan diri dalam situasi yang sangat genting, akhirnya mereka berdua langsung melakukan pembicaraan untuk bisa menemukan sang ayah. Selang beberapa lama kemudian, dalam pembicaraan tersebut, penyusup dari para tentara instansi tersebut telah datang untuk melakukan pemburuan. Akhirnya agen 47 langsung melakukan penyerangan. Hello, Katia. You're not. Sungguh tanpa diduga, ternyata si John telah berpura-pura menyelamatkan Katia. Dialah yang telah menginginkan Katia dan ingin menemukan sang ayah untuk menciptakan mesin pembunuh yang lain. Pada akhirnya John telah mengetahui kemanakah Katia berada. Ternyata dia akan datang ke Singapura untuk melihat bunga anggrek karena sang ayah mempunyai hobi merawat bunga anggrek. Singkat waktu ketika sampai di Bandara Internasional Singapura, maka agen 47 memperingatkan kepada Katia semua CCTV ini sudah disadap oleh para instansi untuk bisa menemukan Katia. Agen 47 langsung meninggalkan Katia karena dia harus mengeluarkan kemampuannya lolos dari CCTV. Semua CCTV yang sudah disadap oleh para instansi untuk bisa melakukan penangkapan Katia. Dan untung saja Katia bisa lolos dan menemui agen 47 di luar. I know that took me too long. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari bandara dan istirahat di motel remang-remang. Untuk bisa beristirahat terlebih dahulu karena perjalanan yang sangat panjang.
Namun sangat disayangkan, seseorang telah menemukan lokasi Katia. Dan sampai sekarang mereka berdua belum sadar bahwa ada seseorang yang sedang melakukan pengintaian. Di mana Agent 47 mengatakan kepada Katia, kita harus bisa menghemat tenaga karena besok pastinya akan melakukan pertempuran yang sangat dahsyat dengan seseorang. Setelah berenang malam-malam, di mana Katia gabut tidak bisa tidur, melihat senjata yang sedang menganggur, akhirnya Katia mempunyai inisiatif untuk membongkar senjata tersebut. Padahal itu sudah disiapkan oleh Agent 47 untuk bisa melakukan persiapan. Ketika Katia akan merakit ulang, dia pun bingung entah apa yang terjadi, sehingga dia mendapatkan penerawangan ada seseorang yang menyerang. When I get anxious and I can't sleep, I take the... Sorry. Untung saja yang datang hanyalah cunguk-cunguk kecil sehingga Agent 47 bisa melumpuhkannya tanpa menggunakan senjata. Mereka berdua langsung datang ke sebuah lift dan mengingat apakah Katia pernah diikuti oleh seseorang, dan akhirnya dia telah mengingatnya. Sloppy. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Katia datang ke sebuah tanaman anggrek terbesar di Singapura untuk menemui sang ayah tercinta. Ternyata memang betul dia sedang melakukan penelitian terhadap anggrek untuk bisa memenuhi semua hobinya di akhir hayatnya. Dialah yang bernama Peter Aaron Livenko yang telah menciptakan mesin pembunuh. You know who I am? You are your mother's daughter. Why did you leave me? Sungguh tanpa diduga, sang ayah kaget melihat Katia yang sudah tumbuh dewasa. Dia yang sangat tercengung dan sangat menyesal kepada Katia telah meninggalkan beberapa tahun yang lalu, ketika Katia kecil sampai melihatnya sekarang sudah dewasa. Dia pun langsung menjelaskan kepada Katia kenapa dia menghilang, karena semua instansi sedang memburu dirinya. Dan dia sangat menyesal terhadap apa yang telah terjadi, menciptakan sebuah kesalahan. Dengan begitu dia harus menghilang dari dunia ini. Tiba-tiba saja ketika sedang dalam obrolan, Agent 47 langsung nongol di depan Livenko. Dengan begitu Livenko sangatlah kaget karena dia pastinya membunuh dirinya. Dia yang telah diprogram untuk melakukan misi paling berbahaya. Namun Katia langsung menguatkan kepada sang ayah, Agent 47 tidak akan membunuhnya. Ketika dalam obrolan, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Lalu tiba-tiba Move! Tanpa diduga, penyerangan yang sangat tiba-tiba, Agent 47 hampir saja tertangkap oleh si John. Kemudian ketika di tengah-tengah perjalanan, ternyata pertempuran belum berakhir sehingga penyerangan dimulai kembali. Situasi yang sangat genting, Agent 47 langsung menyelinapkan sesuatu ke dalam sakunya Livenko. Dengan begitu Livenko langsung paham dan menyuruh kepada Agent 47 untuk membawa Katia karena dia tidak akan bisa selamat. Di sisi lain mempunyai penyakit yang sangat mengerikan dan dia pun akan bunuh diri. Namun tiba-tiba saja si John datang langsung menghadang. Hello, Doctor. Pada akhirnya, si John langsung membawa kepada instansi untuk melakukan perbincangan, di mana si John memaksa kepada Livenko untuk bisa menyusun DNA dan RNA untuk bisa menciptakan agen pembunuh.
Namun dengan begitu, maka Livenko tidak akan pernah bisa menyusun DNA tersebut karena dia sudah menekadkan hatinya tidak akan membuat kesalahan lagi. Maka si John langsung menyiksa dengan menyuntikkan obat keras ke dalam tubuhnya Livenko. Kemudian seorang pemimpin instansi bernama Anthony Lecrack langsung menghadangnya karena Livenko adalah aset yang paling penting dan langsung melarang si John. Dengan seketika, Anthony langsung melakukan perbincangan bersama Livenko dengan dua mata untuk bisa membujuk kepada Livenko dan menyusun DNA supaya bisa menciptakan mesin pembunuh. Orang-orang yang telah disediakan akan dibuat menjadi mesin pembunuh. Namun Livenko tetap saja dia tidak mau melakukannya. Always were a small man. Tell me how to build an agent, and I won't give it to you. Kemudian Anthony pun mulai kesal kepada Livenko karena dia tidak mau menurut apa yang dia inginkan, mengancam kepada dirinya untuk membunuh anak tercinta. Kapanpun dimanapun dia akan menemukan anak yang bernama Katya Vandes, anaknya Livenko. Tiba-tiba saja ketika dalam interogasi, Katya langsung datang. Get him someplace secure. Kemudian mereka berdua langsung menyusul ayahnya yang sedang dibawa ke atap gedung. Sambil menghajar seluruh para agen yang telah menghalangi, mereka berdua harus bergegas menuju atap tersebut, menaiki sebuah lift karena harus menyusul sang ayah tercinta. Agen 47 langsung bersiap-siap bersama Katya, memberikan senjata untuk melakukan penyerangan karena mereka harus dibantai secara brutal. Sangat disayangkan, sang ayah yang telah dibawa kabur oleh si Anthony menggunakan helikopter. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan. Livenko langsung mengatakan kepada Anthony bahwa ini adalah kesalahan yang sangat besar. Di usia senjanya, dia sudah mengakhiri hidupnya. Sungguh mengerikan sekali. Katya yang melihat ayahnya hanya satu kali seumur hidup, dia pun harus bisa menyaksikan sang ayah meledak di dalam helikopter. Agen 47 langsung menghubungi Diana bahwa misi telah selesai. Dengan seketika Katya langsung menodongkan senjata kepada Agen 47 karena memang sesungguhnya dia telah menginginkan ayahnya mati bersama si Anthony. Namun Agen 47 langsung mengatakan kepada Katya bahwa dia telah mengambil keputusan untuk mengakhiri semua program Agen dan menguatkan kepada Katya bahwa semua apa yang dilakukan oleh ayahnya tidak boleh sia-sia. Itu adalah tanda sayang kepada dirinya. Tiba-tiba saja seseorang telah datang dan akan melakukan pemburuan kepada mereka berdua. Lalu tiba-tiba, You're wrong. There's just one. Diana says hello. ya akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan Anda kawan-kawan semuanya? Penonton setia ke Dia GC, silahkan tulis di kolom komentar. Memang mengerikan sekali seseorang yang telah mempunyai kemampuan untuk bisa mengubah manusia menjadi mesin pembunuh, dan ini menjadi tentara yang paling mengerikan. Ya, film yang sangat fenomenal dan mengerikan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya di kala santai di pantai, seperti sepoi-sepoi di Hawaii dan bisa menghilangkan semua kepenatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.